Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dan Ibu. Saya Kristina Dwi Wulan Asri. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai proyek yang telah kami buat dari kasus Sea Limited dan bagaimana Garena Free Fire telah menjadi salah satu faktor pertumbuhan perusahaan. Kami akan menyoroti tantangan yang dihadapi, solusi yang telah kami temukan, dan rekomendasi kami untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan bisnis ini. Kami melihat adanya peluang yang sangat menarik bagi Garena Free Fire untuk memperluas jangkauan pengguna. Kami menyadari bahwa pasar game tidak terbatas pada satu negara atau wilayah saja. Selain itu, kami mengakui bahwa smartphone berbiaya rendah tidak hanya membantu menjangkau lebih banyak pengguna, tetapi juga memberikan aksesibilitas yang lebih luas kepada mereka yang mungkin memiliki keterbatasan finansial. Game Garena yang memiliki peluang besar untuk mendapatkan profit maksimal adalah Free Fire. Menurut Worldwide, Garena Free Fire merupakan game dengan jumlah download terbanyak di dunia. Sedangkan salah satu pesaing mereka yaitu PUBG memiliki peringkat ke-7. Namun, PUBG memiliki pendapatan yang lebih besar dari Garena Free Fire. Hal ini merupakan pertimbangan kami untuk melakukan pengembangan terhadap game Free Fire. Dari ketiga anak perusahaan Sea Limited, Garena menonjol dengan kinerja EBITDA yang lebih baik dibandingkan dengan kedua anak perusahaan lainnya. Jika kita lihat tabel EBITDA yang disajikan, terlihat bahwa Garena telah mencatat pertumbuhan yang konsisten dalam kinerja keuangannya selama beberapa tahun terakhir. Setiap tahun, Garena telah berhasil meningkatkan pendapatan bersih dan meningkatkan profitabilitas yang tinggi. Salah satu faktor yang mendorong kinerja keuangan yang kuat adalah Garena Free Fire sebagai salah satu kontributor utama. Popularitas dan pertumbuhan yang pesat dari Free Fire telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pendapatan perusahaan. Keunggulan ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa Garena memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dan meningkatkan performa bisnisnya. Saya Priscilla Oktawimanda. Selanjutnya, dengan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, ada peluang yang kami ambil seperti meningkatkan pendapatan Sea Limited dari Garena. Sehingga key question yang kami angkat adalah bagaimana Garena meningkatkan pendapatan mereka dari Free Fire yang memiliki jumlah user yang banyak. Slide berikutnya, kami mengangkat dua key issue. Yang pertama, game Free Fire memiliki banyak pesaing dengan tipe game yang sama. Game Free Fire ini berjenis Battle Royale seperti game Apex Mobile, Fortnite, dan PUBG. Lalu key issue yang kedua adalah Garena Free Fire kehilangan user di India yang menyebabkan kehilangan pendapatan mereka. India merupakan negara yang memiliki penduduk yang banyak. Dikarenakan Free Fire dilarang masuk ke India, hal ini tentu mempengaruhi pendapatan dan user Garena di Free Fire. Jadi solusi yang kami dapati dari isu tadi, yang pertama, dari banyaknya pesaing dalam game yang sama, kami akhirnya membuat metode payment baru di setiap negara untuk mempergampang top up dan juga membuat alat-alat game baru supaya menambah pengalaman-pengalaman baru di dalam bermain game. Dan selanjutnya juga karena India memblokir Free Fire, karena itu berkurangnya pendapatan, maka itu kami juga membuat skin limited agar menambah pendapatan dan menyuruh para streamer untuk mempromosikan skin limited tersebut agar menambah user dan menambah pendapatan dari skin limited tersebut. Sekian dari saya. Saya lanjutkan, saya Ignatius Leonard Brian. Untuk solusi yang pertama yang telah ditetapkan oleh kelompok adalah project method payment, yaitu pada kuartal pertama perusahaan mencari sistem pembayaran yang tepat. Hal itu dilakukan pada kuartal pertama di bulan Januari dan Februari. Setelah itu perusahaan membangun kerjasama dengan setiap perusahaan pembayaran yang telah dipilih dan memulai menciptakan sistem. Hal itu dilakukan pada kuartal pertama di bulan Januari sampai Februari. Lalu pada kuartal kedua perusahaan bisa merilis sistem yang telah dibuat. Setelah itu, untuk solusi yang kedua adalah project alat pendukung. Project alat pendukung ini didevelop oleh perusahaan agar menciptakan semacam alat yang
dapat membantu dalam proses bermain game hingga menjadi lebih asik dan menyenangkan lagi serta menarik bagi customer. Untuk yang pertama adalah mencari alat yang cocok. Perusahaan bisa melakukan hal itu di kuartal pertama pada bulan Januari sampai Maret. Lalu perusahaan melakukan vote untuk memilih beberapa alat yang memang dianggap cocok, yaitu di bulan Maret kuartal pertama. Setelah itu perusahaan melakukan uji coba di kuartal 1 sampai kedua. Setelah melakukan uji coba, didapatlah evaluasi dari uji coba tersebut. Itu masih dalam kuartal kedua, lalu mulai memproduksi alat di kuartal ketiga awal dan siap untuk mendistribusikan alat dari kuartal ketiga akhir sampai kuartal keempat dan seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Michael Hans. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Skin Limited. Yang pertama yaitu ada perancangan tema skin. Nah, perancangan itu dilakukan pada kuartal pertama pada bulan Januari hingga kuartal pertama akhir pada bulan Maret. Lalu yang kedua ada membuat event dalam game untuk melakukan vote terhadap skin limited yang akan dibuat. Nah, itu dilakukan pada akhir kuartal pertama yaitu pada bulan Maret hingga kuartal kedua awal pada bulan April. Lalu yang ketiga ada memberitahukan skin yang akan dirilis, yaitu dilakukan pada kuartal kedua pada bulan awal yaitu bulan April hingga pertengahan kuartal 2 pada bulan Mei. Lalu yang terakhir ada perilisan skin. Perilisan skin itu dilakukan pada kuartal 2 pertengahan yaitu di bulan Mei hingga awal kuartal 3 yaitu bulan Juli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang project streamer. Yang pertama ada mencari kandidat streamer. Nah, itu kandidat streamer dilakukan pada kuartal pertama pada bulan Januari. Lalu yang kedua ada penentuan kandidat streamer yang dilakukan pada kuartal pertama yaitu di bulan Januari hingga bulan Februari, pertengahan kuartal pertama. Lalu ada memulai kerjasama dengan dan pemberitahuan job desk. Itu dilakukan pada akhir kuartal pertama yaitu pada bulan Maret hingga kuartal kedua awal yaitu bulan April. Lalu ada lagi melakukan promosi. Melakukan promosi itu dilakukan pada kuartal kedua yaitu pada bulan Mei, pertengahan kuartal kedua hingga awal kuartal keempat yaitu pada bulan Oktober. Lalu yang terakhir ada evaluasi kinerja streamer. Evaluasi kinerja streamer ini dilakukan pada kuartal 4 yaitu di bulan November hingga bulan Desember. Sekian, terima kasih. Baik, saya Luis Davin akan melanjutkan menjelaskan. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai market sizing untuk produk Skin Limited. Berikut ini adalah market sizing yang telah kami buat. Yang pertama, kami menentukan jumlah download dari Free Fire yang sebanyak 1 juta. Kemudian, dari yang melakukan download, 75% ini yang bermain, dan 25% yang tidak bermain, hanya download. Dari situ, kami menemukan pemain yang aktif ini sebesar 562.500. Pemain yang aktif ini juga ada yang bermain free to play dan pay to play. Nah, kami mengambil 40% dari pemain aktif yang bermain Free Fire dengan pay to play sebanyak 225.000. Kemudian, dalam 1 tahun ini diperkirakan pemain yang membeli skin sebanyak 175.000. Dan untuk harga skin rata-rata ini sekitar Rp600.000. Nah, setelah dikalikan, total dari penjualan Skin Limited ini diperkirakan dapat mencapai 105 miliar rupiah per tahun. Oke, dari Garena Expanse Project ini diharapkan dapat mencapai dampak yang signifikan. Pertama, dengan menciptakan pasar yang baru, kita akan memperluas cakupan bisnis kita dan menciptakan peluang pertumbuhan. Kami berharap dapat menciptakan momentum yang kuat, memperluas pangsa pasar, dan menjadi pemimpin dalam segmen yang baru yang kami ciptakan. Selanjutnya adalah peningkatan kepuasan pelanggan. Kami sadar bahwa pelanggan yang puas adalah aset berharga bagi Free Fire. Melalui peningkatan layanan dan pengalaman pengguna, dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan yang ada dan menarik pelanggan baru.
Selanjutnya, kami menentukan KPI atau Key Performance Indicator dari proyek ini yang bertujuan untuk mencapai target. Dengan melakukan perluasan pasar yang diharapkan, dapat meningkatkan jumlah user Free Fire sebesar 50% selama 3 tahun. Dalam 1 tahun, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Garena sebesar 15% yang berasal dari penjualan skin limited dari Free Fire ini dan juga penjualan alat baru. Baik, dengan ini kami mengakhiri presentasi mengenai proyek yang kami rancang. Terima kasih telah hadir dan memberikan perhatian.